Hello guys, welcome back to my channel. Gak kerasa ya, hari ini sudah memasuki hari ketiga saya di sini. Singapura ternyata seru banget, tapi petualangan harus terus berlanjut karena sudah waktunya saya berpindah negara. Tujuan saya selanjutnya adalah Malaysia. Kali ini ada yang beda. Saya memutuskan untuk melakukan road trip lintas negara naik bis. Untuk tiketnya sendiri, kemarin saya sudah pesan melalui sibook.com supaya lebih praktis. Harganya di sekitar 37,8 dolar Singapura. Jika dirupiahkan itu sekitar 498 ribuan. Perjalanannya, saya menggunakan armada dari Cityline. Nah, sekarang saya sudah di meeting point-nya yang berada di area Lavender MRT. Rencananya, bus ini akan membawa saya langsung dengan tujuan akhir Kuala Lumpur. Kita akan melewati border di Johor Bahru untuk proses imigrasi. Penasaran gimana serunya perjalanan darat dari Singapura ke Malaysia pakai bis? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Let's go. Perjalanan dimulai dari titik kumpul di area stasiun Lavender pada pukul 12.30 siang. Cuaca hari ini cukup mendukung untuk mulai road trip lintas negara. Awalnya saya sempat kecewa karena bis yang datang memiliki konfigurasi kursi 22. Padahal saat memesan tiket, saya mengharapkan bis dengan konfigurasi kursi 21 yang lebih luas. Belakangan saya baru menyadari bahwa bus yang menjemput dari Singapura ini ternyata hanyalah bis feeder atau shuttle, khusus untuk mengantar penumpang menuju atasan. Meskipun hanya bus feeder, armada ini sudah menggunakan chassis Volvo yang terasa bertenaga, stabil dan nyaman selama perjalanan singkat menuju perbatasan. Nah, ini kita sudah tiba di Woodlands checkpoint ya. Nah, itu bisa dilihat tuh sebelah kiri tuh antri ya. Nah, kalau untuk bis itu kita bisa langsung aja. Nah, ini kita lagi mau cari parkiran dulu untuk proses imigrasi. Saya baru aja selesai proses imigrasi Singapura. Karena tidak boleh di record, jadi saya tidak bisa rekam ya. Nah, kita lanjut ke imigrasi Malaysia. Kita melewati jembatan yang cukup panjang ya, ini melewati seperti sungai atau selat gitu ya. Saya mau bercerita sedikit. Tadi sekitar
pukul 13.00 saya tiba di area perbatasan untuk menjalani proses pemeriksaan dokumen perjalanan. Pengalaman di kedua sisi imigrasi terasa sangat beda. Proses di Woodlands Checkpoint atau di sisi Singapura berlangsung sangat efisien dan cepat karena sistemnya sudah otomatis. Jadi saya tidak perlu mengantri lama untuk menyelesaikan urusan imigrasi keluar Singapura. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat antrian mengular kendaraan pribadi untuk memasuki perbatasan Malaysia ya. Nah, begitu menyeberang ke imigrasi Malaysia, suasana berubah drastis menjadi cukup chaos ya. Antrian penumpang sangat mengular dan prosesnya masih dilakukan secara manual yang memakan waktu cukup lama. Setelah melewati keramaian imigrasi Malaysia, kekecewaan saya di awal akhirnya terobati. Di sini saya akhirnya pindah ke bis utama yang akan membawa saya menuju Kuala Lumpur. Nah, di bis ini sesuai dengan pesanan saya, yaitu memiliki konfigurasi kursi 21 yang jauh lebih nyaman jalan jarak jauh. Menariknya lagi nih, bis utama di sisi Malaysia ini menggunakan chassis Volvo sama seperti bis shuttle sebelumnya yang memberikan rasa aman, stabil, dan nyaman yang konsisten sepanjang perjalanan. Oh iya, di bis ini ternyata dilarang bawa makan ya. Jadi untuk makan nanti kita berhenti di rest area. Rumah juga Pak. Dari Johor Bahru menuju Kuala Lumpur adalah pengalaman yang sangat berkesan. Kita keluar dari area Johor Bahru dan masuk ke jalur tol utama. Pemandangan akan didominasi oleh perpaduan antara area perkotaan yang berkembang, terus ada kebunan kelapa sawit yang luas hingga perbukitan hijau. Kita kan sering melihat hamparan kebun kelapa sawit yang tertata rapi di sisi kiri dan kanan jalan. Nah, ini merupakan pemandangan ikonik di semenanjung Malaysia ya. Medan jalannya cukup dinamis, kadang melewati dataran rendah yang terbuka, lalu sesekali melintasi area perbukitan dengan tanjakan dan turunan yang landai. Beberapa titik kita bisa melihat beberapa pemandangan pegunungan dari kejauhan. Nah, tol ini sangat terawat ya. Sepanjang jalan Anda akan menemukan banyak rest area ya, yang tertata sangat baik dengan fasilitas yang lengkap yang membuat perjalanan jauh terasa lebih nyaman. Halo, saat ini saya berada di rest area dalam perjalanan menuju Kuala Lumpur dari Singapura. Nih, bisa kita lihat bis-bisnya.
Ini rest area cukup besar ya. Nah, bis saya itu City Line yang paling pojok. Oke, saya istirahat hanya 30 menit saja. Ini suasana food courtnya. Dan bisa dilihat ya, ini banyak pilihan makanan juga. Dan tentunya mayoritas halal ya. Ya, ini cukup banyak juga meja-mejanya. Dan saat ini masih belum padat penumpang ya. Mungkin kalau weekend bisa penuh ini rest areanya, karena sekarang itu masih weekday. Oke, kita sekarang mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Semakin dekat ke Kuala Lumpur, landscape berubah drastis menjadi metropolitan dengan padatan gedung-gedung tinggi, jalan layang, flyover yang bertumpuk, dan lampu kota yang gemerlap jika Anda melintas di sore atau malam hari. Nah, yang paling sering membuat wisatawan terutama dari Indonesia terkejut yaitu aturan mengenai sepeda motor. Sepeda motor di Malaysia itu diizinkan melintas di jalan tol dan tidak dikenakan biaya atau alias gratis. Kita kan sering melihat pemandangan motor beriringan di sisi kiri jalur tol. Tidak ada batasan kapasitas mesin, motor bebek kecil hingga motor besar semuanya bebas melintas. Pengendara motor biasanya memacu kendaraannya di sisi paling kiri jalur tol. Meski diizinkan, ini tetap menuntut kewaspadaan tinggi karena mereka berbagi jalan dengan kendaraan berat seperti bus dan truk. Meski sudah menjadi budaya, para ahli keselamatan jalan di Malaysia pun tetap mengingatkan bahwa kendaraan bermotor di tol memiliki resiko tinggi karena terpaan angin kencang dari kendaraan besar yang melaju cepat di samping mereka. Nah, perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur biasanya memakan waktu sekitar 4-5 jam. Pemandangan yang konstan berubah dari suasana rural perkebunan ke suasana urban metropolitan yang menjadikan perjalanan ini tidak membosankan. Nah, ini kita mau istirahat dulu sebelum memasuki gerbang tol Kuala Lumpur. Memasuki Kuala Lumpur melalui jalur darat saat transisi dari senja menuju malam hari adalah pengalaman visual yang luar biasa. Setelah berjam-jam ditemani pemandangan perkebunan kelapa sawit dan hutan yang tenang, suasana berubah total menjadi hiruk-pikuk metropolitan yang megah. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, langit di atas Kuala Lumpur biasanya berubah warna dari biru menjadi gradasi orange, ungu, dan merah jambu. Sebentar lagi saya mau sampai. Saya mau siap-siap dulu ya. 6 kayaknya deh maksimal. Ya, di Jakarta aja kan ada kan yang 7 seater.
Tadi tas udah siapa itu? Ya, saya baru aja selesai nurunin barang. Saya sekarang masih mencari Grab car ya. Kita mau menuju hotelnya yaitu di Inbi Park. Itu jaraknya sekitar 2 kilometeran lah dari sini. Nah, ini Grabnya sudah mau datang nih, udah dekat. Kita siap-siap dulu. Oke, ini saya udah di Grab. Nah, ini untuk biaya Grabnya sendiri itu sekitar 13,39 ringgit atau sekitar 55 ribuan something ya. Padahal jaraknya hanya sekitar 1,7 kilo. Ini masih lebih terjangkau sih dibandingkan Grab di Singapura yang bisa mencapai ya, di atas 100 ribu lah minimal itu. Nah, kita keliling kota nih. Ini cukup ramai ya lalu lintasnya. Sudah jam 8 malam. Nah, sebentar lagi saya udah mau tiba di hotel. Jadi setelah menempuh perjalanan cukup melelahkan, akhirnya sampai juga di hotel. Saya mau check-in dulu ya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Singapura sampai ke Kuala Lumpur hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.